Program vaksinasi COVID-19 untuk sasaran pejabat dan pelayan publik masih berlanjut di Kabupaten Probolinggo. Pada Rabu pagi 31 Maret 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui Puskesmas Pacarakan melakukan penyuntikan vaksin Sinovac bagi sejumlah pengasuh, dosen, dan pengurus Ponpes Jainul Hasan atau Zaha Genggong Pacarakan. Penyuntikan vaksin Sinovac dosis pertama itu digelar di ruangan workshop teknologi informasi Balai Latihan Komunitas Ponpes Putri Hasyawati Timur. Di kediaman pengasuh Ponpes Zaha Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah, pagi itu tampak para guru dan dosen yang selama ini bertugas mengajar di Ponpes Zaha. Sesuai prosedur vaksinasi COVID-19, calon peserta vaksin lebih dulu mengikuti pendaftaran dan screening. Satu persatu dari mereka secara bergiliran mendaftarkan diri. Untuk para pengajar putri, pendaftaran dilakukan di dalam ruangan. Sedangkan untuk pengajar putra, pendaftaran vaksin dilakukan di luar ruangan. Setelah melewati screening dan dinyatakan bisa divaksin, barulah mereka bergantian disuntik vaksin Sinovac. Ya, alhamdulillah beda dengan suntik biasanya itu, Pak. Bedanya apa, Pak? Kalau suntiknya itu ada rasanya seperti itu. Kalau vaksin itu tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Setelah divaksin sendiri seperti apa, Pak? Ya, rasa enak gitu. Merasa enak ya? Iya, tidak ada ini hal lain, Pak? Ya, tidak ada hal lain. Karena menurut orang-orang kan setelah divaksin ada yang punya gejala apa lagi, Pak. Mungkin ada harapan, Pak, untuk masyarakat lain yang belum divaksin? Ya, sampainya jangan takut untuk divaksin karena vaksin itu aman dan halal. Alhamdulillah, setelah vaksin pertama saya merasakan ini kan jadi sakit di sini, jadi sakitnya di sini tambah besar. Berat satu, itu yang berat sebelah. Terus untuk efek selainnya itu alhamdulillah tidak ada. Nah, untuk vaksin ini sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Yang penting kita yakin kepada Allah kalau vaksin ini buat obat akan sehat aja, kuat gitu. Kalau kita hatinya kecil, mikir sembarang, ya sakit bisa-bisa. Karena agak yakin kalau vaksin ini obat. Oh ya, Mas, ada harapan mungkin untuk warga ya, khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Genggong. Nah, untuk warga dan santri jangan takut untuk divaksin karena kiai kita sudah divaksin. Selain para pengajar, salah satu putra Kiai Abdullah, tokoh Ponpes Zaha Genggong yaitu Gus Muhammad Sugih Arifin, hari itu juga ikut divaksin. Usai divaksin, Gus Sugih terlihat foto bareng petugas medis dari Puskesmas Pacarakan. Gus Muhammad Sugih yang hari itu bersongkok hitam mengaku baru pertama mengikuti vaksin. Ia memastikan bahwa vaksin itu tidak beresiko. Justru vaksin itu membuat tubuh jadi sehat. Alhamdulillah hari ini saya sudah lulus, baru selesai di vaksin pertama hari ini. Alhamdulillah setelah uji screening lolos dan sudah vaksin. Setelah vaksin menunggu bahwa adanya atau ketidakadanya keluhan. Alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada yang dirasakan, sama seperti biasanya. Jadi saya menghimbau bahwa vaksin ini tidak mengakibatkan efek samping. Saya menghimbau untuk vaksin ini terbukti aman, halal, insya Allah berkah. Terima kasih banyak. Pernyataan senada diungkapkan sejumlah tokoh yang hadir. Salah satunya ialah Ketua Stikes Hasyawati, Dr. Nur Hamim. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak takut terhadap vaksin. Menurutnya, vaksin bisa melindungi diri dari COVID-19. Bahwa vaksin baik itu Sinovac maupun AstraZeneca ini sudah menurut para ahli ya, kita sendiri juga akan memahami bahwa
vaksin tersebut, satu manfaatnya bisa dirasakan ya. Yang kedua, bahwa vaksin ini bermanfaat juga bagaimana menjadi kekebalan tubuh kita termasuk serangan dari COVID-19 yang kita tahu bersama bahwa vaksin pandemi ini juga sudah cukup lama, sudah 1 tahun ya. Oleh karena itu saya kira masyarakat juga tidak usah khawatir, ragu, dan kita semua sudah ada para pakar termasuk fatwa dari para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia ya. Dan kita ikuti semua apa yang menjadi saran dan harapan pemerintah. Saya kira itu masyarakat tidak usah khawatir, jadi vaksin aman. Kami merasakan sendiri bahwa vaksin ini sangat aman, dan dari beberapa kasus yang ada tidak ada yang sampai kemudian terjadi sesuatu ya. Saya kira itu aman bagi masyarakat ya. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pacarakan Dr. Maulida mengatakan kegiatan vaksin di Ponpes Jaha Genggong ini diikuti sebanyak 50 orang. Mereka terdiri dari pengurus Ponpes, pengasuh, guru, dan dosen di lingkungan Jaha Genggong. Vaksin hari ini adalah untuk tenaga pendidik nih, khususnya stikes, kemudian tenaga pengasuh pondok, putri, kemudian juga para pengasuh pondok. Jadi boleh Gus, Nyai, seperti itu. Kurang lebih sasarannya berjumlah 50 orang. Seperti itu. Bu, agenda hari ini sudah yang ke berapa kali nih? Untuk yang difokuskan di sini pertama kali, karena sebelum-sebelumnya sudah di sebagian di puskesmas. Karena di puskesmas sudah selesai, maka kita lakukan di sini. Setelah di sini ada agenda kemana, Bu? Sementara yang terakhir ini sambil nunggu vaksin tahap selanjutnya. Oh, tahap selanjutnya. Mungkin ada himbauan ya atau harapannya? Harapannya, himbauannya, vaksin ini adalah salah satu ikhtiar baik pemerintah maupun kita semua. Salah satu mencegah penularan COVID. Saya harap masyarakat ikut berpartisipasi untuk tidak takut kepada vaksinasi, karena vaksinasi ini sudah dijamin pemerintah. Kemudian vaksinasinya juga halal dan aman. Seperti itu. Oke, Bu, apa mungkin yang perlu disiapkan ya bagi masyarakat yang sekarang belum vaksinasi? Ya? Vaksinasi ini kan untuk usia 18 sampai lansia bisa. Yang terpenting ketika belum vaksinasi, pastikan kondisinya fit atau tidak sedang sakit. Kemudian sarapan terlebih dahulu. Agenda ini merupakan rangkaian vaksinasi yang sudah kesekian kali dilakukan Puskesmas Pacarakan. Sebelumnya, vaksinasi dilakukan di Puskesmas. Karena sasaran vaksin yang dilakukan di Puskesmas sudah habis, maka vaksinasi lanjutan dilakukan di Ponpes Jaha Genggong. Selanjutnya, Dr. Maulida berharap masyarakat ikut menyukseskan vaksinasi ini, sebab vaksin penting untuk melindungi tubuh dari COVID-19. Pada prinsipnya pada vaksinasi COVID tahap 2 ini dikhususkan untuk pelayan publik langsung. Jadi pelayan publik langsung melayani pada masyarakat yang langsung kontak dengan masyarakat. Contoh salah satunya adalah semua ASN, TNI Polri, terus guru, ustadz, guru ngaji, takmir masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, pedagang pasar, maupun pelayan-pelayan publik yang lain, termasuk salah satunya perbankan dan sebagainya. Tetapi karena vaksin sangat terbatas, akhirnya ada skala prioritas yang mana yang harus diselesaikan dulu, sebagaimana arahan daripada dari Kementerian Kesehatan yang di breakdown lagi ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sampai kabupaten, bahwasanya yang menjadi skala prioritas adalah pertama kali ASN, TNI Polri, terus guru, baik guru umum maupun guru swasta, guru pemerintah maupun guru swasta, termasuk di dalamnya adalah guru ngaji maupun guru umum, terus tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat,
yang ini yang berinteraksi langsung dengan masyarakat Ciamplas. Nah, ini pun nyasar ini aja kita masih vaksin belum mencukupi, karena sampai hari ini jumlah vaksin yang kita terima dosisnya itu masih 60.990. Nah, dari situ harus dibagi dua dosis. Kalau dibagi dua dosis ya masih sekitar 30. Itu kalau menghitung presentasi dari sasaran kabupaten yang yang totalnya 821.700 itu kita masih enggak berkutat pada 4,5% total sasarannya ada. Nah, seperti di Ninggung kemarin itu kenapa kok dilakukan di sana? Karena itu seluruh pengasuh idealnya semuanya harus tervaksin. Ya hanya saja belum semua pesantren yang berjamaah karena keterbatasan vaksin tadi. Posisi hari ini pun vaksin kita yang buffernya tinggal satu vial yang multidos, berarti untuk 10 orang. Ya itu bayangkan yang dengan buffer yang sangat minim seperti ini, tentu juga dengan segala keberanian kita untuk mengambil segala risiko yang memang harus segera dilakukan. Karena apa? Kalau kita nyimpen buffer terlalu banyak, mau tidak mau nanti gandol mulai vaksin. Nah, kemarin seiring dengan pelaksanaannya, buffer yang ada yang kita sediakan langsung kita kurangi untuk dosis 1, tapi langsung kita belah, sehingga posisi hari ini dosis 1 kita sudah melebihi daripada target dosis yang kita bagi. Yang kita bagi di lapangan posisinya yaitu 8.590, sehingga dosis kedua nanti yang akan kita keluarkan juga sama. Nah, dosis kedua mulai kemarin sudah kita keluarkan kepada paskes yang ada, puskesmas yang membutuhkan, rumah sakit yang membutuhkan untuk sasaran terkait program dosis 2. Karena pada dosis 2 ini saat ini masa transisi regulasi aturannya. Yang kemarin tuh kalau usia 18 sampai 59 itu 14 hari dia harus di booster dosis kedua. Tapi saat ini digeneralisasi dari 28 hari, baik yang 18 sampai 59 maupun yang lansia dijadikan satu menjadi 28 hari. Alasan ilmiahnya jelas saya belum mendapatkan referensi yang pas, tetapi yang jelas itulah jadi suatu keputusan dari pusat dan itu sudah masuk ke dalam aplikasi, sehingga kita juga nggak bisa memaksakan diri, oh ini tak paksakan 14 hari ya, problemnya dipaksakan betul di aplikasi juga nggak bisa diproses. Nah itu yang jadi sedikit problem. Nah, tapi kita sudah mulai adaptasi ke sana, tetapi dalam proses ini di perjalanan ini ada yang dapat jawaban dari aplikasi Peduli itu yang 14 hari, ada yang dapat jawaban 28 hari ya, karena semuanya masih transisi. Kita mengikuti itu. Tapi pada prinsipnya dosis kedua di coolroom gudang stay betul sudah kita sediakan dan hari ini mulai distribusi, besok insya Allah distribusi secara keseluruhan, dan kita saat ini sedang menunggu dosisnya lagi yang akan digelar oleh provinsi, yaitu termin 3 dosis pertama. Tadi sebagaimana yang saya akan sebutkan tadi, yaitu ada 60.690 dosis. 60.690 dosis yang sudah diterima di Kabupaten Probolinggo. Di Ninggung kemarin, sebelumnya sudah kita lakukan vaksinasi 216 pengasuh, baik guru maupun ustadznya, yang ustadzanya yang kita vaksin termasuk pengasuhnya 216 total, karena vaksinnya memang terbatas. Tapi seiring dengan waktu di Polres itu ada dropping vaksin AstraZeneca itu 330 dosis, 33 vial, biasanya 330 dosis, yang 130 dosis dipakai Polres, yang kemarin dari anggota yang sipil itu belum tervaksin, itu dilakukan vaksinasi AstraZeneca itu, siang 200 kita berikan di Ginjlong, kita minta untuk diberikan di Ginjlong, divaksinkan kepada para pengurus, pengelola dan juga
santri yang ada di sana. Baik. Untuk yang dosis 2 sendiri mulai hari ini ya rencananya. Mulai hari ini sudah dimulai, sekarang di Panolangan dari PDAM sudah masuk dosis kedua, terus berjalan terus. Nanti tentunya target kami pada tanggal 20 harus sudah selesai. Yang jelas vaksin ini saya berharap masyarakat itu betul-betul memanfaatkan pemberian vaksin ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau masyarakat tidak proaktif mendaftarkan diri ke Puskesmas, sehingga Puskesmas tidak bisa mengakses datanya. Harapan kami walaupun itu sudah ada data dari dashboard, data satu data itu, tetapi masyarakat aktif, harapan kami aktif datang ke Puskesmas, baik itu secara kelompok maupun individu, mendaftarkan untuk bisa mendapatkan vaksin. Dengan begitu nanti Puskesmas akan gampang untuk memilahnya sekaligus mengkomunikasikan terkait kalau sudah vaksin. Jadi vaksin ini harapan kita nanti ke depan itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Jangan sesuatu yang sekarang sih diperdebatkan nggak selesai. Kayak AB begitu. Nah, saya butuh KB supaya nggak ambil, saya butuh vaksin supaya terlindungi diriku. Nah, itu loh, harapannya seperti itu. Laporan Hilal Lahan Amrullah dan Muhammad Muslih, Tada Today TV.